dalam Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Dan kalau Bapak Ibu rindu konseling pribadi dengan saya di WA 0811 63 7347. Mana tahu di antara saudara yang di YouTube atau yang hadir, saudara rindu konseling khususnya pernikahan, mendidik anak, keluarga, silakan. Saya siap untuk mendoakan, mengkonseling sebisa saya ya. Di 0811 63 7347. Hari ini di minggu pertama di bulan Juni kita belajar tentang keluarga sepanjang bulan Juni. Untuk minggu pertama ini kita belajar bagaimana mengharmonisasi pelayanan dan keluarga. Harmonisasi pekerjaan dan keluarga. Karena akhir-akhir ini banyak keluarga yang broken, yang hancur, bercerai, tidak bercerai tapi bertengkar, pisah tempat tidur, marah-marahan, ngamuk-ngamukan. Banyak anak-anak yang terluka, yang kecewa. Sehingga mereka mengulangi pernikahan papa mamanya yang hancur, anak-anaknya pun ikut hancur. Karena pernikahan papa mama akan dibawa anak-anak 80% ke pernikahan mereka. Sehingga pernikahan kita perlu diperbaiki. Bayangkanlah pernikahan saudara, mungkin saudara merasa hancur. Ya, begitulah pernikahan anakmu nanti. Kalau tidak dipulihkan. Tidak cerai tapi bertengkar terus. Tidak cerai tapi tidak akur terus. Saudara, kita belajar dari Lukas 4 ayat yang ke-38 sampai kepada 44. Mari sama-sama kita membaca 1, 2, ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika mereka terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, orang-orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Sama-sama. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, setelah Yesus dari rumah ibadat, dia pergi ke rumah Simon Petrus. Kenapa dia tidak pergi ke tempat lain, langsung ke kota-kota lain, ke KKR, atau langsung pergi dia pelayanan besar? Karena kan pendeta, kalau kita lihat sekarang ini ya banyak senang kalau bisa pelayanan KKR di mana-mana, pelayanan besar di mana-mana. Tapi Yesus selesai dari rumah ibadat, dia pergi ke rumah Simon Petrus. Simon Petrus yang mana mertua perempuannya sedang demam tinggi, demam keras. Yesus datang menghampiri keluarga ini. Dia meletakkan tangannya kepada mertua Simon Petrus dan dalam namanya sendiri tentunya, dalam kuasanya sendiri demam itu hilang. Jangan lupa Markus 16 ayat 17 berkata bahwa tanda-tanda orang yang percaya diberi kuasa. Markus 16 ayat 18 dikatakan meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Tangan siapa? Tangan saudara dan tangan saya. Saudara diberi kuasa untuk meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Coba angkat tangan masing-masing. Coba katakan, tanganku ini diberi kuasa untuk diletakkan kepada orang sakit dan orang sakit sembuh. Tanya sebelahnya, apa sakitmu? Coba dia bilang sakit kantong, lainlah cerita. Jangan sakit kantong, saudara
dompetnya doakan berisi. Itu namanya simsalabim. Saudara, ya itu Markus 16 ayat yang ke-18. Coba dibuka Bang. Jelas itu dikatakan bahwa itu tanda orang percaya. Bukan hanya Tuhan Yesus diberi kuasa, tapi orang percaya diberi kuasa. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bilang sebelahnya, letakkan tanganmu sama orang sakit. Bilang sama dia, sakit kepala aku letakkan dulu. Saudara, ini ayat untuk kita. Tadi Yesus yang meletakkan tangan kepada mertua perempuan daripada Simon Petrus. Dihardiknya dalam Tuhan Yesus. Coba sama-sama katakan, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dalam tubuhku pergi. Coba sebelahnya kalau kenal ya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit dalam tubuhmu pergi. Menghardik itu harus tegas. Jadi Tuhan Yesus meletakkan tangannya, dan kalau saudara jumpa orang sakit, bukan harus pendeta. Doa pendeta dengan doamu sama. Tidak ada bedanya. Jadi jangan kultuskan pendeta. Tidak salah minta doa kepada pendeta, boleh. Tapi jangan salah paham. Saudara, doamu dengan doa pendeta sama. Sama-sama berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa itu yang penting adalah imanmu, bukan pendetanya. Pendeta pun kalau gak beriman gak diberkati. Imanmu yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Oleh karena itu, Yesus memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Dia utamakan pelayanan keluarga. Kalau saudara baca itu di dalam Lukas 4 ayat 43. Coba buka Bang. Yesus punya target kota-kota. Tetapi ia berkata kepada mereka juga, di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab itulah aku diutus. Jadi Yesus diutus memberitakan Injil di kota-kota. Tapi dia tidak langsung memikirkan kota. Bagi teman-temanku yang melayani di desa-desa, saya mau katakan, pelayananmu di desa dengan di kota di hadapan Tuhan sama. Dan Tuhan tidak pernah membedakan gereja besar dan gereja kecil. Dan di hadapan Tuhan tidak ada gereja besar, tidak ada gereja kecil. Tidak ada pendeta besar, tidak ada pendeta kecil. Yang ada itu adalah hambaku yang setia dan yang baik dan benar. Gak ada sama Tuhan bedanya. Ini gereja besar, gereja kecil. Kita yang bilang itu. Oh ini kalau udah ribuan gereja besar. Oh ini baru puluhan gereja kecil. Itu kan bahasa yang kurang pas. Oh ini kalau gedung oke lah. Gedung gerejanya besar, kapasitas gedung boleh. Oh ini pendeta besar karena jemaatnya 10.000. Oh enggak lah, enggak cocok lah. Nanti sombong pendeta itu. Karena di hadapan Tuhan pendeta itu sama. Pelayanan di kota dengan pelayanan di desa sama. Yesus memberikan satu pelajaran penting pada kita. Masalah prioritas. Prioritas pertama itu Bapak Ibu Tuhan. Katakan Tuhan. Kedua adalah keluarga. Katakan keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Yang ketiga pekerjaan saya sebagai pendeta ya gereja. Pekerjaan staff full timer ya gereja. Pekerjaan saudara ya masing-masing ada jualan. Jangan salah prioritas. Prioritas pertama itu adalah Tuhan, betul. Dan yang kedua adalah keluarga. Bukan pekerjaan. Bukan pelayananku, bukan gereja ini. Kata Alkitab, mana bisa seorang gembala mengembalakan gereja, nggak bisa mengembalakan keluarganya. Kalau saya tidak bisa mengembalakan keluarga saya, maka saya tidak layak mengembalakan gereja. Ukuran seorang gembala, apakah dia mengembalakan keluarganya benar. Makanya saya ketika keluargaku hancur, di tengah-tengah pengembalaan loh, gak tahu jemaat.
Saya merasa ada kehancuran, ada merasa kekeringan, kekosongan, ada kesalahan. Mana waktu itu saya terlalu sibuk dengan misi. Saya ada 2 sekolah misi yang saya pimpin. Ada yang terhubung dengan Amerika, ada yang terhubung dengan Korea. Dan sekarang sudah tidak lagi terlalu aktif. Saya sadar betul, bukan salah orang bermisi. Tetapi prioritasku udah pergi kemana-mana, pergi ke desa-desa, ke kota-kota, ke luar negeri, ke berbagai daerah. Dan saya merasa hubungan saya dengan istri mulai ada bermasalah. Hubungan saya dengan anak-anak mulai ada bermasalah, mulai ada kecurigaan, ada keributan. Mulai ada rasa tidak nyaman dalam berkeluarga, bahkan sampai ingin cerai. Kenapa? Karena saya salah prioritas. Saudara, saya ajak sama-sama kita hari ini belajar prioritas. Katakan prioritas. Kalau saudara tahu prioritas, saudara tahu fokus. Kalau saudara salah prioritas, salah fokus. Sekarang prioritasku pertama siapa? Tuhan. Makanya fokus saya bangun pagi Tuhan. Baca Alkitab, menyembah, sembahyang, berdoa. Fokus saya Tuhan. Kedua apa? Keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Paling fokus kepada mereka. Yang ketiga baru pelayanan gereja. Baru pelayanan ke berbagai daerah. Kalau saudara mungkin pekerja, fokus saudara Tuhan, baru keluarga, baru pekerjaan. Saudara, yang pertama, bagaimana kita menyeimbangkan pelayanan, apa saja yang bisa kita lakukan di keluarga kita. Yang pertama adalah pelayanan kesembuhan dan pelepasan. Saudara, kita sangat penting sekali melakukan ini. Pelayanan kesembuhan dan pelepasan Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Saya tidak bacakan lagi, udah kita baca tadi. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke rumah Simon Petrus, mendoakan mertuanya yang sakit demam tinggi. Didoakan, diletakkan tangannya kepada orang sakit. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang sakit di rumahmu, jangan takut meletakkan tanganmu kepada orang sakit. Ya, karena Tuhan yang menyuruh itu. Tuhan Yesus yang memberi contoh dan menyuruh kita. Siapa yang berani meletakkan tangan kepada orang sakit? Angkat tangan. Yang berani. Yang gak berani maju ke depan. Yang berani meletakkan tangan kepada orang sakit. Anakmu sakit, berani meletakkan tangan kepada anakmu? Oke, pasanganmu sakit, berani? Tetanggamu sakit, berani? Mertuamu sakit. Mungkin sopan jangan di kepala, mungkin di pundaknya. Ya, mertua. Ya. Nah, kalau edamu sakit, takutnya kau tekan lama-lama gini, karena udah dendam antara saat mengasihi dan dendam. Kau gini-gini kan pula anti kepalanya. Baru mertuanya, edamu lihat, nabuhado eda katanya. Karena sudah dendam kau sama edamu itu. Oh Tuhan, campur antara kasih dan geram. Oh, jamalah Tuhan, kalau enggak kau jam apa mati petahok. Karena sudah dendam kau. Jangan ya, harus dengan kasih. Saudara, jangan matikan edam. Dia masih butuh hidup untuk membentuk dirimu. Ya, edam itu ada menajamkan dirimu lebih rendah hati, lebih sabar. Saudara yang saya kasihi, maka dikatakan Yesus itu menjadikan keluarga dulu, baru gereja, baru kota dan bangsa. Sehingga di kitab Maleaki dia menutup kata, bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya, anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Akan ada satu pemulihan, itu Maleaki. Di kitab perjanjian baru, setelah Maleaki, kemudian ada kertas putih. Baru masuk perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas. Itu kertas putih artinya Tuhan tidak bicara selama 400 tahun. Selama 400 tahun Tuhan tidak bicara. Di akhir dia bicara keluarga, di awal pun dia bicara keluarga. Lukas 1 ayat 17 dikatakan, bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak akan kembali ke bapak-bapaknya. Ternyata pesan Tuhan itu sangat relate dengan sekarang. Ada banyak anak-anak nggak dekat dengan bapaknya. Ada, banyak, bukan ada saja.
Bapaknya kurang memeluk anaknya, kurang memuji anaknya, kurang memperhatikan anak-anaknya. Bahkan ada banyak anak-anak itu yang terluka. Sebelum saya tadi tampil kemari, saya nangis karena saya mengingat ada keluarga-keluarga saya yang di YouTube. Mereka terpisah dengan anak-anaknya. Ada yang kemarin hubungi saya masih anaknya 4 tahun, 2 tahun. Anaknya 1 bulan, yang 1 bulan sama dia, yang 4 tahun, 2 tahun sama suami. Sangat-sangat sedih, saya membayangkan itu, saya nangis. Sedih kalau orang tua, kemudian ada lagi menelepon, banyak kali menelepon saya, pisah dengan anak-anaknya, nggak dekat lagi. Ada seorang ibu yang memilih menikah dengan laki-laki lain. Kemudian anak-anaknya 3 jadi tidak mau dengan dia. Karena pertengkaran suami istri. Ada banyak keluarga. Mungkin di antara saudara yang mendengarkan ini, baik yang di YouTube, baik yang ada di ruangan ini. Mungkin masa kecilmu kok kurang pelukan, kurang dekat, kurang begitu hormat, kurang begitu mendapat kasih sayang dari orang tuamu. Tapi hari ini saya berdoa, Tuhan sanggup memulihkan keluarga demi keluarga. Dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 21, saya terangkan sedikit masalah keluarga. Saudara setuju ya? Kalau keluarga itu adalah pusat segala sesuatu. Allah bekerja dalam keluarga dan Allah akan melakukan sesuatu melalui keluarga. Aku yakin semua juga yang di ruangan ini pasti lahirnya dari keluarga, betul? Ada yang lahir di pabrik ini? Maksudnya lahir karena pabrik, nggak dicetak, pabrik. Semua ini lahir karena ada papa, ada mama, ayah, ibu, betul? Karena nggak mungkin saudara lahir dari pasukan militer yang langsung langsung ceprot, nggak mungkin. Semuanya saudara ada ayah, ada ibu. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang jahat, yang ada salah didik, salah asuh. Tidak ada anak yang jahat, tidak ada. Yang ada salah didik. Kenapa dia jahat? Karena salah didik. Di tangan yang salah, itu loh maksudnya. Saudara pernah mendengar Cristiano Ronaldo mengadopsi anak? Ya, mengadopsi anak. Lihat anak itu menjadi seorang yang luar biasa pemain bola kaki di Eropa sekarang ini. Seorang anak yang setahu saya di tsunami Aceh waktu itu terkatung-katung sekian hari. Kemudian waktu itu kalau nggak salah ditemukan dengan memakai baju CR7. Kemudian dia diadopsi dan kemudian dia sekolah di Eropa, sekolah bola luar biasa. Yang usah jauh-jauh anak NTT namanya Onyo. Oh ya, si Onyo. Onyo atau Onyo? Onyo. Saya karena itulah gunanya pendeta yang sosmed ya. Jadi semua tahu apa yang terjadi, semua apa yang terjadi. Si Pina, ada juga film Pina, segala macam. Si Onyo di anak NTT ini sekarang di tangan seorang namanya Bensu. Yang saudara lihat seorang artis yang terkenal. Dan dia sekarang jadi ngetop, jadi artis juga. Yang dulunya dia terlantar dengan hidup di jalanan, kurang perhatian. Tetapi dia sekarang berhasil dan dia kembali ke NTT. Saya lihat bahwa viral di mana-mana. Yang punya TikTok pasti FYP-nya dapat. Bagaimana dia menjadi di tangan yang tepat, di tangan orang yang bisa mengelola. Seandainya anak-anakmu di tanganmu adalah engkau adalah tangan yang tepat, aku percaya anakmu akan jadi sesuatu luar biasa. Ya. Karena tidak ada anak yang lahir jahat. Tidak ada anak yang lahir bodoh. Anak yang ada salah asuh, salah didik. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dengar istri-istri. Belajarlah memiliki hati yang tunduk kepada suami. Ketika istri membentak suami, melawan suami atau istri suaranya keras. Saya berkali bilang sama istri saya, Ma, yang paling menyakitkan di hati saya kalau suaramu keras. Saya sampaikan kepada anak-anak saya juga. Paling menyakitkan kalau ada anak-anak itu bentak orang tuanya. Tapi ada istri karena banyak uangnya, banyak penghasilannya, bisa loh tangannya begini sama suaminya. Bisa bilang kau. Kadang-kadang kalau udah berantem, kadang-kadang kita jadi manusia yang tidak sadar. Sehingga suami yang dipanggil papa, ayah, dipanggil menjadi kau.
Saya pernah ketika kami berantem, udah emosi sama emosi, saya bilang kau ya, dia juga kau rupanya. Aduh, sakit sekali. Kalau udah pernah saya berantem ada kalimat kau, itu langsung aduh. Itu kau itu saudara. Ingat aku bahasa Inggris kau, horbo itu ya. Kerbau ya, kau. Saudara, saya kasar loh, bilang kau. Kan juga kalau pacaran-pacaran, kau sini lah, kau. Kemana lah pacar mau kau manggil kau? Tapi jangan juga masih pacaran aja, sayang, sayang. Terlalu boros kau, terlalu cepat kau manggil tuh sayang. Jangan, nanti kalau udah menikah nanti kau panggil dia, sayur sini. Nah, bukan lagi sayang, memang say tapi sayur. Berapa banyak di sini istri yang mau hormat, tunduk kepada suami, angkat tangan, yang mau. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo suami, foto, video kan, nah saudara, nah. Aduh, tolonglah, jangan secapek-capeknya dirimu, jangan pernah suaramu kuat sama suamimu. Jangan sampai tangan jarimu seperti ini. Jangan sampai ada istri bilang, lebih bagus kau diam. Kalau kau diam, lebih ganteng kau. Dan gak nampak bodohmu. Kalau kau ngomong, makin bodoh kau. Nampak semua bodohmu. Jangan ingat. Setiap pertengkaran suami istri, anak-anak itu takut. Ada ibu bapak yang bilang sama saya, anakku kejang Pak ketika kami bertengkar. Dia merasa bersalah sekali. Itu kejang, demam, itu jelas udah tinggi akibatnya itu. Yang pasti setiap suara yang kuat itu anakmu otaknya menciut. Takut. Dia bisa jadi tremor. Kasihan. Dia gak berani tampil. Atau dia menjadi pemberontak. Kenapa? Karena dia terluka. Karena dia tersakiti. Pesanku sama saudara, jangan pernah suara kuat-kuat di rumahmu. Please. Orang yang kuat-kuat suaranya itu lain lah ya. Karena orang Batak memang kuat. Beda dengan kasar maksud saya. Kalau orang Batak memang kuat-kuat suaranya karena memang ada ceritanya. Lahirnya di Samosir. Suami di gunung sedang mencangkol. Istrinya sedang masak di bawah di lembah. Kan gak mungkin lah suaminya manggil dia pelan-pelan dari gunung sana. Ma, antar makan ya, nasi rantang makan siang ya. Jangan lupa kopi. Kan gak mungkin. Dulu kan gak ada pakai WA. Gak ada GoFood kan. Gak ada. Pastilah dia berteriak-teriak memanggil. Mak Ucok katanya. Maka Mak Ucok lagi apa? Ahai katanya. Nanti suaminya bilang, awo. Nah, berarti yang menikah adalah Tarzan. Itu ceritanya. Makanya suara orang Batak kuat. Jadi gak bisa disalahkan. Itu asal usul. Lain kuat, volume lain kasar. Yang saya maksudkan jangan kasar sama pasangan. Jangan kasar. Orang yang kasar karena ada luka di hatinya. Kalau ada luka di hatimu, engkau akan melukai. Kalau ada sakit di hatimu, engkau menyakiti. Kalau engkau sembuh di hatimu, engkau akan menyembuhkan. Kalau engkau sehat di hatimu, engkau menyehatkan. Saudara yang saya kasih, yang ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan. Kasihi istrimu itu artinya setialah sama istrimu. Dengarlah istrimu. Perhatikanlah istrimu. Pujilah istrimu. Dampingilah istrimu ketika sakit. Ada ketika istrimu membutuhkan seorang perlindungan. Ada pundakmu. Ada dadamu yang hebat untuk menampung segala sakit dan kecewa hidupnya. Hai suami, kasihilah istri. Maka saya bilang, kalau suami, maaf, kalau sudah mulai ada orang ketiga, dengar ya. Bapak ibu, ketika ada orang ketiga, itu pasanganmu gak tahu, tapi roh Tuhan memberitahu ke dia. Karena mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Katakanlah dia orang ketiga di luar negeri, atau mungkin di kota lain, ada orang ketiga. Istrimu di kota Medan, dia punya firasat, dia punya perasaan gak enak, ada apa ya.
Dia belum baca chat perselingkuhan. Dia belum lihat bukti barbut di kamar. Tapi itu perasaan, ada apa? Ada apa? Itu suami istri. Aku harap ini bisa diedit nanti di TikTok. Supaya tahu bahwa suami istri kalau pasangan mereka berselingkuh, mereka tahu. Karena Alkitab bilang mereka bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu. Sehingga ketika ada satu yang berbuat tidak setia, itu pasangan yang setia gelisah hatinya. Ada rasa, ada apa yang gak tahu. Mulai melihat ada tanda-tanda nanti ketidakjujuran kepada suami atau istri. Dan akhirnya terbukti dari semua kasus yang saya layani. Mereka bilang, awalnya saya tidak punya bukti Pak. Tapi saya punya feeling, pasanganku sudah mulai berselingkuh. Pasanganku sudah mulai tidak setia, aku ada perasaan, aku tidak mau menghakimi terlalu cepat. Tapi perasaan itu diberikan Tuhan kepada dia. Karena dua menjadi satu. Satu perasaan. Satu perasaan. Sehingga perasaan itu akan berbicara. Dan betul gelagat pasangan mulai berbohong-bohong. WA mulai pakai password. Mulai dengan segala macam. Dan saya mau katakan ketika satu pasangan, satu orang selingkuh. Dia sedang membuat tombol merah semua keluarga itu. Kalau saya bisa bayangkan orang-orang yang sedang berselingkuh, anak-anaknya, istrinya atau suaminya, itu keluarga sedang kejang-kejang kesetrum listrik. Karena perselingkuhan adalah daya listrik yang tinggi. Pernahkah saudara baca di tiang listrik? Hati-hati. Daya tegangan tinggi. Begitulah perselingkuhan. Kasihan. Anak-anaknya kasihan. Betul. Aduh. Aku pokoknya gak terbilangkan aku. Hancurlah pokoknya. Hancur. Anak-anak perempuannya lagi. Waduh emosinya gak benar. Borunya laki-laki. Semua hancur. Aduh. Saya hanya katakan kepada bapak-bapak, setialah kepada istri. Istri-istri, setia kepada suami. Pak, kayak mana kalau udah pernah terjadi? Tuhan mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan lakukan itu. Jangan kasar sama istri. Sekalipun engkau mencari nafkah, lebih berat di dalam rumah daripada di luar rumah. Menurut saya, pekerjaan istri memasak, menyuci, menggosok, membersihkan rumah, menurut aku ya, itu lebih berat daripada kerja suami di luar. Suami di luar masih banyak kawan-kawan bisa ngomong-ngomong. Di rumah gosokan, anak masih umur 1 tahun, 2 tahun, siapa mau diomong yang 1 tahun, 2 tahun pun dilihat gosokan, apalagi gosokan, oh Tuhan. Kenapa itu lebih stres? Di rumah lebih stres. Di luar lebih enak, masih ada lihat teman, masih ada hal-hal yang enak. Yang ayat 20, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena untuk itulah yang indah dalam Tuhan. Anak-anak dengar, taati orang tuamu. Orang tuamu itu adalah wakil Tuhan. Taati dalam segala hal. Hormati, taati, dengar nasihat dia. Enggak selamanya orang tuamu hidup. Enggak selamanya. Kalau udah usia 40 ke atas, 50, 60, siap-siap aja. Ya sebenarnya nggak harus 40, umur 30 pun ada. Tapi saya maksud, selagi masih ada orang tuamu, dengar nasihat dia. Ya punya waktu bersama papa mama, dating, keluarga. Ngomong, kami dengan ibu, dengan anak-anak, punya waktu makan di restoran. Bukan mahal, tapi tempat yang dimana bisa ngomong, tanya perasaan anak-anak, anak-anak tanya perasaan papa mamanya. Ayo punya ada waktu komunikasi yang baik. Ada banyak keluarga yang terluka, yang sakit. Yesus melakukan kesembuhan kepada mertua perempuan Simon Petrus. Dan sekaligus orang-orang sakit dari luar dibawa ke dalam rumah Simon Petrus. Didoakannya sembuh. Saudara, di anggota keluargamu banyak yang terluka, banyak yang tersakiti, banyak yang terkecewakan. Maka utamakan pelayanan keluargamu. Dan saya mau katakan banyak keluarga mentalnya rusak. Kalau anak itu mentalnya rusak, itu akan dibawanya di pekerjaan. Itu akan dibawanya di pernikahan. Itu akan dibawanya di kuliahnya, di mana dia berada. Sehingga karakter anak itu dibentuk dari keluarga. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, jangan terlalu sibuk dengan pelayanan di gereja. Jangan terlalu sibuk dengan pelayanan di acara arisan, di marga. Coba lihat anak-anakmu.
pegang, peluk, suatu waktu engkau sakit dan meninggal dunia. Wariskan karakter, wariskan imanmu. Sering mengucapkan sama anakmu, aku sayang samamu. Saya sering menyampaikan kepada mereka, aku sayang sama Mama, aku sayang sama Hani dan Jamie. Sering mengucapkan, aku sayang. Ada figur yang menyayangi dia. Ada banyak anak-anak fatherless, motherless, kurang kasih sayang ayah. Bahkan gak tahu ulang tahun anaknya. Bahkan ulang tahun anaknya dia gak punya waktu untuk happy birthday bersama anaknya. Itu sangat berbahaya. Ulang tahun anakmu, ulang tahun pasanganmu, engkau sibuk dengan pekerjaan. Betapa engkau tidak menghargai kelahirannya. Merayakan ulang tahun itu adalah syukur, menghormati kelahiran dia. Itu loh merayakan ulang tahun. Rayakan. Bukan masalah di restoran. Nggak punya duit, sederhana. Itu artinya menghormati dia lahir. Oh, siapa yang merayakan dia? Orang yang menyayangi dia. Ini enggak, kawan-kawannya yang merayakan dia. Orang tuanya sibuk kerja, lupa. Ulang tahun istrinya pun dia lupa. Yang diingat ulang tahun istri orang. Ini kurang kerjaan. Istri orang dikasih kado. Istrinya disalibkan. Ampun, ya ampun. Manusia akhir zaman ini. Saya mau ajak sama saudara. Punya waktu dengan anak-anakmu. Ayat 21 dikatakan. Ya, anak-anak taati orang tua, hormati. Termasuk dalam pemilihan jodoh. Orang tua itu perlu dihormati. Tapi orang tua tidak boleh memilih jodoh. Yang memilih jodoh anakmu. Bukan orang tua. Karena bukan orang tua yang menikah. Anakmu yang menikah. Tapi boleh memberi nasihat. Boleh memberi arahan. Yang memutuskan anakmu. Dan jangan engkau memberi nasihat. Inilah, ini cocok ini. Kenapa? Kaya. Cocok ini. Nah, siapa namanya? Felix. Oh, cocok. Cocok nama kaya. Itu? Siapa namanya? Tagor. Agak jauh, kurang modern. Tagor dengan Felix. Lebih modern Felix. Yang itu Michael, agak lumayan. Yang itu Lamhot. Agak jauh. Dari nama pun sudah mulai. Apa kerjaannya si Tagor? Masak batagor. Apalagi masak batagor. Jangan. Tidak boleh kau memilih karena kaya. Tidak boleh memilih membedakan karena suku. Saya bilang sama anak-anak saya. Kalau memang suku yang Tuhan berikan kepada kalian. Beda suku. No problem. Seiman harus. Sepadan itu seiman. Terang sama terang. Sama-sama takut akan Tuhan. Itu boleh. Karakter dilihat. Tanggung jawab. Jujur. Bertanggung jawab. Rajin kerja. Itu yang penting. Kalau engkau cari jodoh rajin. Jangan kau lihat dia ganteng tapi pemalas. Masukkan ke kulkas orang seperti itu. Berbeku dia karena kemalasannya. Jangan. Lebih bagus kau mencari orang yang rajin. Walaupun mukanya kau lihat bersiku-siku. Gak apa-apa. Banyak amplas. Kita amplas. Ada. Ya ke Korea Selatan kan selesai. Yang pesek pun bisa mancung. Yang matanya sipit pun bisa dilebarkan. Semua bisa. Itu gampang. Karakter dioperasi di mana? Mau dibawa ke Amerika? Nggak bisa. Karakter itu yang menentukan. Berbahagia engkau mendapat yang baik. Sekali lagi ya, yang menentukan jodoh itu anak, bukan orang tua. Orang tua hanya memberikan arahan, nasihat. Karena banyak orang tua memaksakan pilihannya, hancur anaknya, berantem. Saya sudah saksikan. Dia memaksakan ini, yang ini jangan. Anaknya nggak cinta, menikah. Gak lama cerai. Tapi kalau dijodohkan orang tua, cocok sama anaknya. Boleh. Artinya orang tua juga ngambil kontribusi. Cocok menurut anak. Lanjutkan. Yang berikutnya adalah Kolose 3 ayat 21. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Jadi orang ada sakit fisik. Ada orang sakit mental. Ada orang yang sakit psikologis, sakit kejiwaannya. Saya bisa merasakan ada anak-anak yang saya lihat di sekolah kami, di sekolah kami saudara. Di tempat bermain itu berkali-kali papa dan mamanya rebut-rebutan anak. Orang kan rebutan mainan.
Rebutan anak TK. Tangannya satu, samaku. Anak itu nangis, Papa, Mama, Mama. Akhirnya di rumah opungnya. Tidurlah dia malamnya, bayangkan, nangis. Papa, Mama, fatherless. Kurang kasih sayang ayah. Kurang kasih sayang ibu. Ingat, pertengkaran itu karena egois. Pertengkaran itu karena kesombongan. Kalau saya bertengkar karena sombongku masih ada. Kalau saudara bertengkar karena engkau masih punya kesombongan. Anak Tuhan Yesus itu pembawa damai. Tidak boleh bertengkar. Matius 5:9 anak Tuhan pembawa damai. Amsal 13:10 keangkuhan adalah awal pertengkaran. Yakobus 4:1-6 adalah karena hawa nafsumu, keegoisanmu, kesombonganmu lah membuat engkau bertengkar. Sehingga anak-anak Tuhan tidak boleh ada bertengkar. Kasihan saya melihat anak-anak itu. Akhirnya besoknya opungnya lah membawa dia sekolah. Anak-anak lain di tengah-tengah dia. Papanya di depan. Naik sepeda motor. Mamanya di belakang memeluk dia. Anak itu merasa, wow, happy, excited, percaya diri. Ketika turun dua-dua tangan. Anak itu. Sementara dia, opungnya. Dia lihat, dia nangis. Dia nangis. Ini dosa para orang tua. Dia nangis. Anak itu pembanding ulung. Percaya. Anak itu pembanding ulung. Coba tes kalau kau kasih orang tua, bapak ibu kasih kau anak nomor satu mainan. Lihat anakmu nomor 2 akan minta yang sama. Persis sama. Hani dan Jamie, kalau saya kasih Hani, Jamie bilang, aku juga mau. Karena dia pembanding. Dia membandingkan dirinya. Ketika tampil di sini atau di sekolah, semua bersama orang tuanya. Dia bersama opung borunya. Dia nggak bisa menyanyikan di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Keluarga-keluargaku yang di YouTube tetap berdoa. Tuhan kembalikan anak-anak, Tuhan kembalikan pasanganmu. Tuhan kembalikan keluargamu. Dengar baik, punya waktu dengan anak-anakmu. Jangan sakiti. Ketika engkau bertengkar suami istri karena egois, anakmu yang sakit. Satu kisah nyata, kelas 3 SMA melompat dari lantai 3, mati bunuh diri. Viral. Saya baca. Dia menuliskan, aku capek melihat pernikahan kalian. Aku capek lihat pertengkaran kalian. 10 tahun lebih kami mengalami beban mental dengan egois kalian. Dan akhirnya kalian memilih bercerai. Ketika papa mama memilih bercerai, dia lompat dari lantai 3 mati. Ada anak yang ingin mati karena letih melihat papa mamanya. Papa, apa yang kau harapkan dengan hidupmu yang singkat ini? Kenapa kau tidak mau mengalah? Suami yang benar itu 75% mengalah. Mengalah hal-hal yang biasa, ngapain kita ributkan? Mengalah bukan kalah. Mengalah itu membuat keluargamu damai, tenang. Tentu kepada yang prinsip, jangan mengalah. Saudara yang saya kasihi, jangan sakiti hati anakmu. Yang kedua adalah memberitakan Injil melalui keluarga. Pelayanan penginjilan itu dalam Lukas 4:42-44 ini menceritakan bahwa dikatakan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-43 bahwa dia datang ke dunia dengan satu tujuan, pelayanan penginjilan. Yesus datang dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk mencari yang terhilang. Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa. Jadi bisa saya bayangkan hati Yesus adalah bagaimana Injil diberitakan. Kabar baik, kabar keselamatan. Supaya setiap orang percaya dan diselamatkan.
Sebagaimana Kisah 16 ayat 31 berkata, jikalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau diselamatkan dan seisi rumahmu diselamatkan. Kerinduan Tuhan, seisi rumahmu diselamatkan. Kerinduan Tuhan, pernikahanmu diselamatkan. Keluargamu diselamatkan. Ada hubungan yang baik, ada hubungan yang indah. Mari pada hari ini kita mau ajak keluarga kita menjadi saksi penginjilan. Bagaimana saya melayani orang lain kalau keluargaku gak kulayani? Bagaimana aku akan bersaksi kepada orang lain kalau keluargaku tidak kusaksikan? Bagaimana aku memenangkan orang lain kalau aku tidak memenangkan keluargaku? Untuk apa aku sibuk di gereja ini? Untuk apa kalian sibuk di gereja ini? Kalau keluarga kalian sendiri terhilang. Bukan berarti harus sempurna keluarga kita. Di tengah-tengah pelayanan kita punya air mata untuk keluarga kita. Bukan saya bilang keluargaku sempurna, masih ada kekurangan. Tetapi saya punya kerinduan bahwa lewat pelayanan ini keluargaku juga dilayani. Saya ajak semua kita sama-sama ambil waktu pada saat ini. Supaya keluargamu dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus mau menginjili ke kota-kota. Dia mau menginjili pemberitaan Injil kemana-mana. Tapi dia lebih dahulu pergi ke rumah. Karena rumah itu tempat yang paling utama. Saya berdoa, ayo saudara, bukankah kalau engkau pulang dari gereja, paling enak seenak-enaknya makan di luar, itu sekali-sekali. Paling enak makan di rumah. Secapek-capeknya engkau dari pekerjaan, engkau pulang ke rumah, at home, enak. Kalau kau makan di restoran kan gak bisa pakai kaos kutang, betul? Halo? Saking enaknya makanan, aduh pakai kaos kutang. Kalau kalian bawa bapak kan di rumah bisa pakai kaos kutang. Kaos oblong atau celana pendek. Bisa angkat kaki, karena rumah itu at home. Paling enak itu keluarga. Saya berdoa, sebagaimana Allah berkata dalam Yosua 24 ayat 15. Keluarga yang beribadah itu akan diberkati Tuhan. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Keluargamu dulu dimenangkan. Ya, pekerjaan gak siap-siapnya cari uang Bapak Ibu. Capek-capek cari uang, besok udah meninggal dunia juga. Anakmu kau biarkan berantem. Gak cekcok atau gak akur. Kasihan anak-anakmu. Kita udah pasti meninggal, tapi tinggalkanlah warisan yang baik kepada anak-anakmu, yaitu rukun dan damai. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan.